Moms, gimana Moms? Nah, begitu deh. Gimana cara ceritanya? Masih yang ini bukan? Tuh, yang buat cewek bukan Moms? Nih, ini ya yang buat ceweknya mah. Tuh, set 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 set. Set. Nah, begini dah. Tuh, ini teh temanya tuh keluargaan Moms ya. Tuh, nih baju kapal kemerdekaan ya. Tuh, yang bikin foto OOTD itu bikin epic ya. Nah, ini detailnya tuh. Nih. Ini yang putih itu banyak kenit ya, Moms. Tuh, yang putih itu kenit ya banyak. Kasih. Sok, tadi atas satu yang belum tidur. Nah, begitu ya. Kara, sok, mau yang etalase berapa Kara ya? Sok. Nih, Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah satu ulasan podcast nih. Fokusnya spesifik banget. Tas ransel anak, mereknya Deep Fuka Martika Seri. Tujuannya ya buat bantu Anda semua mengekstrak info penting. Siapa tahu lagi cari-cari tas buat si kecil kan? Sip, menarik. Kita lihat, ya, apa aja yang dibahas di ulasan itu. Nah, ulasannya itu langsung nyebut tagline-nya. Happy in Simplicity. Katanya sih desainnya minimalis, tapi tetap ceria, nggak norak gitu. Happy in simplicity. Konsep yang cukup umum ya sekarang, minimalis tapi fungsional gitu biasanya. Betul. Tapi pertanyaannya, detail produknya beneran nyambung nggak sama ide simplicity ini? Coba kita gali lebih dalam deh. Oke, mulai dari mana nih? Kita mulai dari materialnya dulu ya. Katanya ini kombinasi kanvas yang kita tahu lumayan kuat ya, sama corduroy. Tekstur yang lumayan oke tuh biasanya. Iya, terus disebut juga kalau tas itu water repellent, tahan percikan air gitu, dan gampang dibersihin. Katanya sih cukup dilap aja. Praktis banget kedengerannya. Nah, ini nih, aspek water repellent sama mudah dibersihkan itu poin plus banget buat produk anak kan. Anak-anak kan aktif, kadang suka, ya, nggak sengaja numpahin minum atau apa. Iya banget, sering ada kecelakaan kecil gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat, simplicity di sini mungkin maksudnya simpel perawatannya buat orang tua. Plus durabilitas dari kanvasnya itu. Jadi simpel tapi tetap tangguh gitu ya. Masuk akal, masuk akal. Jadi simpelnya itu buat orang tua juga. Oke, terus nih bagian yang menurut saya penting banget. Kenyamanan. Ah iya, ergonomi ya. Betul. Ulasannya bilang ada bantalan busa tebal di punggung sama di tali pundaknya. Talinya juga bisa diatur, di-adjust gitu. Biar pas di badan anak dan beratnya kebagi rata. Nah ini krusial. Busa tebal tali adjustable itu standar emas lah buat tas anak yang bagus. Ini bukan cuma soal nyaman sesaat, tapi investasi buat postur anak jangka panjang. Setuju banget. Ini nyambung ke kesehatan tulang belakang mereka yang lagi masa pertumbuhan kan? Tepat. Jadi, kalau kita tarik lagi ke simplicity, mungkin ini maksudnya desain yang secara sederhana tapi efektif mendukung fungsi alami tubuh anak. Gak banyak neko-neko yang malah bikin gak nyaman atau berat. Oke, jadi simple dalam artian mendukung fungsi tubuh ya. Beda lagi interpretasinya. Lanjut, soal kerapian. Tas ini katanya punya lumayan banyak kantong. Oh iya, gimana tuh? Ada kompartemen utama, terus kantong depan, sama kantong jaring di samping kiri kanan.
buat botol minum atau payung kecil lah. Banyak kantong ya. Iya ya, kesannya kok agak rame ya? Kontras nggak sih sama ide simplicity tadi? Bisa jadi interpretasinya beda lagi nih. Mungkin simplicity di sini bukan soal jumlah kantongnya minimalis, tapi lebih ke tatanan yang jelas dan simpel. Maksudnya? Ya, dengan adanya kantong terpisah, anak kan jadi lebih gampang nata barangnya. Buku di sini, botol minum di samping, alat tulis di depan. Jadi proses nyari barangnya jadi lebih simpel, sekaligus ngajarin anak tanggung jawab juga. Oh gitu cara melihatnya. Jadi tatanan yang simple bukan jumlah kantong yang sedikit. Oke, menarik. Ya, jadi simplicity dalam konteks organisasi. Tiap barang punya tempatnya sendiri yang jelas. Gitu kira-kira. Paham. Terus ulasannya juga nyebut ada dua ukuran. Ukuran S buat anak usia 2-5 tahun, kayak PAUD atau TK kecil, sama ukuran M buat 6-11 tahun, TK besar atau SD. Nah, ini adaptif berarti ya? Iya, dan yang M ini bahkan ada slot khusus buat laptop kecil atau tablet. Wah, udah mikirin kebutuhan anak zaman sekarang ya, yang kadang udah bawa gawai ke sekolah. Ini menunjukkan produknya coba relevan buat rentang usia yang cukup lebar. Betul, dari cuma bawa buku gambar sampai perlu bawa tablet gitu ya. Iya, mungkin ini juga bagian dari simplicity buat orang tua. Jadi nggak perlu ganti-ganti model tas terlalu sering seiring anak tumbuh atau kebutuhannya berubah. Satu model, tapi ada pilihan ukurannya. Bisa jadi. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari ulasan ini ya, tas Hip Buka Mardika Series ini kayaknya mencoba menerjemahkan happy in simplicity itu lewat beberapa hal. Apa aja tuh intinya? Pertama, material yang gampang dirawat, tahan lama, water repellent. Kedua, desain ergonomis, bantalan, tali adjustable buat kenyamanan dan kesehatan punggung. Ketiga, organisasi kantong yang jelas, biar anak gampang nata barang. Dan tadi ada pilihan ukurannya juga ya. Sama ada slot gawai untuk ukuran yang lebih besar. Betul, adaptif sama usia dan kebutuhan. Oh ya, satu lagi. Ulasannya nyebut ada garansi penukaran kalau ada cacat pabrik. Tapi syaratnya harus ada video unboxing. Ini detail penting juga buat dicatat ya. Iya, garansi itu penting buat rasa aman membeli. Secara umum, ulasan kayak gini nunjukin gimana produsen berusaha menyeimbangkan banyak tuntutan ya. Estetika, fungsi, kenyamanan, kesehatan anak, semua coba dimasukin dalam satu produk. Bener banget. Kompleks juga ya ternyata di balik sebuah tas ransel anak. Iya. Dan filosofi simplicity itu ternyata bisa diartikan macam-macam ya. Gak cuma visual minimalis, tapi juga kemudahan pakai, perawatan, sampai kejelasan tatanan. Setuju? Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Kalau happy simplicity, di tas ini artinya kemudahan rawat, nyaman dipakai, tatanan jelas, kira-kira di produk anak-anak lain, misalnya mainan, atau mungkin perabot kamar, Anda melihat filosofi serupa diterapkan dengan baik nggak ya? Pertanyaan menarik. Dan biasanya, apa kompromi yang terjadi ketika mencoba menerapkan simplicity itu di produk anak-anak yang lain? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Nah, begitu ya. Tuh, ada podcast singkat nih, kita naikkan lagi yang di etalase 4 nya, kita naikkan dulu ke etalase 1 ya. Podcast singkat tuh. Nih, sebentar kita batal sematin nih buat kakak-kakak yang belum pada tidur ya nih, belum pada tidur ya. Terus gini masih cari-cari ya sama kakak yang udah cucu kecap ya. Tuh biar besok kita bisa kirim lagi nih. Yuk lah, kita sematin lagi ya. Terus itu kayaknya sepertinya nah kurang depan kayak gini ya. Nih segini cukup deh. Nah, ini cukup ya. Tuh, harusnya cukup. Cukup ya, cukup banget. Nih, yuk. Nih, kita sekarang sematin lagi ya di etalase 1.
Nah, tuh. Atau mau dengerin podcast lagi boleh. Nih, dengerin podcastnya lagi ya. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah satu ulasan podcast nih. Fokusnya spesifik banget. Tas ransel anak, mereknya Hip Hip Huka Mardika Series. Oke. Tujuannya ya buat bantu Anda semua mengekstrak info penting. Siapa tahu lagi cari-cari tas buat si kecil kan? Sip, menarik. Kita lihat, ya, apa aja yang dibahas di ulasan itu. Nah, ulasannya itu langsung nyebut tagline-nya. Happy in Simplicity. Katanya sih desainnya minimalis, tapi tetap ceria, nggak norak gitu. Happy. Konsep yang cukup umum ya sekarang, minimalis tapi fungsional gitu biasanya. Betul. Tapi pertanyaannya, detail produknya beneran nyambung nggak sama ide simplicity ini? Coba kita gali lebih dalam deh. Oke, mulai dari mana nih? Kita mulai dari materialnya dulu ya. Katanya ini kombinasi kanvas yang kita tahu lumayan kuat ya, sama korduloi. Tekstur yang lumayan oke tuh biasanya. Iya, terus disebut juga kalau tas itu water repellent, tahan percikan air gitu, dan gampang dibersihin. Katanya sih cukup dilap aja. Praktis banget kedengerannya. Nah, ini nih. Aspek water repellent sama mudah dibersihkan itu poin plus banget buat produk anak kan. Anak-anak kan aktif, kadang suka, ya nggak sengaja numpahin minum atau apa. Iya banget, sering ada kecelakaan kecil gitu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat, simplicity di sini mungkin maksudnya simple perawatannya buat orang tua. Plus durabilitas dari kanvasnya itu. Jadi simple tapi tetap tangguh gitu ya. Masuk akal, masuk akal. Jadi simpelnya itu buat orang tua juga. Oke, terus nih bagian yang menurut saya penting banget. Kenyamanan. Ah, iya. Ergonomi ya. Betul. Ulasannya bilang ada bantalan busa tebal di punggung sama di tali pundaknya. Talinya juga bisa diatur, di-adjust gitu. Biar pas di badan anak dan beratnya kebagi rata. Nah, ini krusial. Busa tebal, tali adjustable itu standar emas lah buat tas anak yang bagus. Ini bukan cuma soal nyaman sesaat, tapi investasi buat postur anak jangka panjang. Setuju banget. Ini nyambung ke kesehatan tulang belakang mereka yang lagi masa pertumbuhan kan? Tepat. Jadi, kalau kita tarik lagi ke simplicity, mungkin ini maksudnya desain yang secara sederhana tapi efektif mendukung fungsi alami tubuh anak. Gak banyak neko-neko yang malah bikin gak nyaman atau berat. Oke, jadi simple dalam artian mendukung fungsi tubuh ya. Beda lagi interpretasinya. Lanjut, soal kerapian. Tas ini katanya punya lumayan banyak kantong. Oh iya, gimana tuh? Ada kompartemen utama, terus kantong depan, sama kantong jaring di samping kiri kanan. Buat botol minum atau payung kecil lah. Banyak kantong ya. Iya ya, kesannya kok agak rame ya? Kontras nggak sih sama ide simplicity tadi? Bisa jadi interpretasinya beda lagi nih. Mungkin simplicity di sini bukan soal jumlah kantong yang minimalis, tapi lebih ke tatanan yang jelas dan simple. Maksudnya? Ya, dengan adanya kantong terpisah, anak kan jadi lebih gampang nata barangnya. Buku di sini, botol minum di samping, alat tulis di depan. Jadi proses nyari barangnya jadi lebih simple, sekaligus ngajarin anak tanggung jawab juga. Oh gitu cara ngelihatnya. Jadi tatanan yang simple bukan jumlah kantong yang sedikit. Oke, menarik. Ya, jadi simplicity dalam konteks organisasi. Tiap barang punya tempatnya sendiri yang jelas. Gitu kira-kira. Paham. Terus ulasannya juga nyebut ada 2 ukuran. Ukuran S buat anak usia 2-5 tahun, kayak PAUD atau TK kecil. Sama ukuran M buat 6-11 tahun, TK besar atau SD. Nah, ini adaptif berarti ya? Iya, dan yang M ini bahkan ada slot khusus buat laptop kecil atau tablet. Wah, udah mikirin kebutuhan anak zaman sekarang ya, yang kadang udah bawa gawai ke sekolah. Ini menunjukkan produknya coba relevan buat rentang usia yang cukup lebar. Betul, dari cuma bawa buku gambar sampai perlu bawa tablet gitu ya. Iya, mungkin ini juga bagian dari simplicity buat orang tua. Jadi nggak perlu ganti-ganti model tas terlalu sering seiring anak tumbuh atau kebutuhannya berubah. Satu model, tapi ada pilihan ukurannya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari ulasan ini ya, tas Hip Hip Huka Mardika Series ini kayaknya mencoba menerjemahkan happy in simplicity itu lewat beberapa hal. Apa aja tuh intinya? Pertama, material yang gampang dirawat, tahan lama, water repellent.
Kedua, desain ergonomis. Bantalan, tali adjustable buat kenyamanan dan kesehatan punggung. Ketiga, organisasi kantong yang jelas, biar anak gampang nata barang. Dan tadi ada pilihan ukurannya juga ya. Sama ada slot gawai untuk ukuran yang lebih besar. Betul, adaptif sama usia dan kebutuhan. Oh ya, satu lagi. Ulasannya nyebut ada garansi penukaran kalau ada cacat pabrik. Tapi syaratnya harus ada video unboxing. Ini detail penting juga buat dicatat ya. Iya, garansi itu penting buat rasa aman pembeli. Secara umum, ulasan kayak gini nunjukin gimana produsen berusaha menyeimbangkan banyak tuntutan ya. Estetika, fungsi, kenyamanan, kesehatan anak, semua coba dimasukin dalam satu produk. Bener banget. Kompleks juga ya ternyata di balik sebuah tas ransel anak. Iya. Dan filosofi simplicity itu ternyata bisa diartikan macam-macam ya. Gak cuma visual minimalis, tapi juga kemudahan pakai, perawatan, sampai kejelasan tatanan. Setuju? Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Kalau happy simplicity, di tas ini artinya kemudahan rawat, nyaman dipakai, tatanan jelas, kira-kira di produk anak-anak lain, misalnya mainan, atau mungkin perabot kamar, Anda melihat filosofi serupa diterapkan dengan baik nggak ya? Nah, begitu ya. Tuh. Nih, kalau ini apa? Selamat datang lagi di sesi deep dive kita kali. Yuk. Buat yang masih di luar. Cek, cek. Gas lagi ya. Yuk, yang masih di luar. Cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek, cek, cek. Tes, 1 miliar, 2 miliar. Cek, cek. Good ya, good yuk. Gas lagi nih. Ini kita mau kupas tuntas soal fenomena baju seragam keluarga. Iya, khususnya yang warnanya merah putih ya. Ini sumbernya dari obrolan keluarga yang wah seru deh ceritanya. Betul. Jadi misi kita kali ini, kita mau gali nih, kenapa sih tradisi ini kok penting buat banyak keluarga? Terus makna simbolisnya apa sih di balik warna merah putih itu? Dan pastinya ada tips praktis juga nanti. Kalau Anda tertarik nyoba gitu ya. Iya betul. Anda mungkin pernah lihat kan satu keluarga pakai baju samaan terus mikir kok kompak banget ya? Rasanya ada ikatan khusus gitu ya. Iya. Nah ini cuma tren aja atau ada makna yang lebih dalam ya? Apalagi kalau warnanya merah putih. Oke kita bongkar bareng-bareng yuk. Sip, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih pakai baju seragam? Ternyata ini bukan cuma soal fashion atau estetika aja. Bukan cuma biar bagus di foto gitu. Nggak cuma itu. Ini lebih ke cara buat bangun identitas keluarga. Rasa kebersamaan. Oh, jadi kayak pernyataan visual gitu ya? Hey, kami ini satu tim. Tepat sekali. Kayak gitu. Dan ini dampaknya kuat loh, terutama buat anak-anak. Gimana tuh dampaknya ke anak? Mereka jadi punya rasa memiliki yang lebih kuat. Merasa jadi bagian penting dari unit keluarga. Sumber kita malah cerita, ada anak saking senangnya sama seragam baru, susah dibujuk ganti baju lain. Wah, lucu juga ya. Jadi memperkuat rasa aman dan ini keluargaku, gitu ya? Betul. Terus dari sisi praktisnya nih, buat foto keluarga, jelas lebih gampang. Oh iya, pasti. Hasilnya lebih rapi ya. Estetik. Harmonis lah kelihatannya. Gak pusing lagi mikirin warna baju tabrakan pasti foto. Lebih berkesan juga kan. Dan ini bisa jadi tradisi tahunan juga ya. Kayak pas 17-an atau lebaran gitu. Bisa banget. Atau acara kumpul keluarga besar. Jadi semacam cara sengaja buat menciptakan kenangan manis bareng-bareng. Oke, jadi kesimpulannya baju seragam itu kayak simbol persatuan keluarga ya? Simbol yang kelihatan. Nah, benar. Iya. Sekarang, kalau warnanya spesifik merah putih, ini lapisannya nambah lagi. Lebih dari sekedar warna bendera kita ya? Jauh lebih dari itu. Kalau kita lihat makna warna ya, merah itu kan sering banget diasosiasikan sama keberanian. Semangat juga ya? Energi. Ya, semangat. Nah, kalau putih? Putih itu kesucian, kejujuran, niat
baik. Tepat. Jadi waktu Anda sekeluarga pakai kombinasi merah putih ini, secara nggak langsung itu kayak memancarkan dan menanamkan nilai-nilai luhur ini. Jadi kayak ngajarin nilai-nilai gitu ke anak-anak juga ya, tapi lewat cara yang visual. Betul sekali. Jadi kayak pelajaran kewarganegaraan, pelajaran karakter, tapi secara halus gitu buat anak-anak Anda. Menarik, menarik. Jadi kayak pakai harapan dan kebanggaan bareng-bareng ya. Ya, semacam pengingat visual tentang nilai yang dijunjung keluarga. Sumber kita juga nyebut soal desain. Ada yang pakai tema Garuda katanya. Oh iya, berarti nggak harus ribet ya desainnya. Bisa yang simple tapi pesannya dapat. Bisa banget. Nah, sekarang kita masuk ke tips praktisnya nih. Kalau Anda tertarik, apa aja sih yang perlu diperhatikan? Oke, gimana tuh tipsnya? Kuncinya ada di desain sama bahan. Desainnya, usahakan pilih bersama. Libatkan semua anggota keluarga, biar semua merasa punya. Biar nggak ada yang ngedumel nanti ya, haha, haha. Iya betul. Terus, yang paling penting, kenyamanan. Kita kan di iklim tropis nih. Panas ya, jadi bahannya harus Nah, bahan kayak cotton comfort itu pilihan bagus banget. cotton comb. Kenapa tuh spesifik itu? Soalnya dia adem, nyerap keringatnya bagus, terus lembut di kulit. Ini penting, apalagi kalau ada anggota keluarga yang kulitnya sensitif. Oh iya, kayak bayi atau lansia gitu ya? Nah, itu dia. Cek juga klaim penjual soal gampang luntur atau melar nggak bahannya. Sayangkan kalau baru dicuci sekali udah berubah bentuk. Oke, bahan udah. Terus apa lagi? Ukuran sama kualitas produksinya. Jangan malas cek size chart. Beda merek kadang beda ukuran kan. Iya juga sih. Kadang L di satu toko beda sama L di toko lain. Nah, makanya kalau ragu, tanya aja penjualnya langsung. Terus perhatiin juga jahitan. Rapi apa enggak? Sama sablon kalau ada. Sablonnya biar nggak gampang pecah atau ngelupas gitu ya. Betul. Biar awet dipakai lama. Kan investasi juga ini. Terus perawatannya gimana biar tahan lama? Perawatan standar aja sih biasanya. Cuci pakai deterjen lembut, jangan pakai pemutih keras. Jemurnya? Mending di tempat teduh ya. Jangan kena matahari langsung terus-terusan, biar warnanya awet. Pas nyetrika, kalau ada sablonan, mending dibalik bajunya. Atau pakai kain pelapis gitu ya di atas sablonannya. Iya, bisa juga. Aman. Satu lagi nih, mungkin soal waktu beli. Suka mepet-mepet soalnya kadang. Nah, itu poin penting. Saran banget nih, pesen jauh-jauh hari. Kenapa tuh? Ya biar gak stres kalau ternyata ukurannya salah. Atau stoknya habis pas mau beli. Atau pengirimannya telat. Perencanaan itu kunci, biar tenang. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, baju seragam keluarga merah putih ini, wah ternyata lebih dari sekedar baju ya. Iya, ini cara buat merayakan kebersamaan. Cara buat nanemin nilai-nilai penting kayak berani, tulus gitu. Nilai sama orang-orang tersayang. Betul. Ini tentang memperkuat ikatan keluarga dengan cara yang unik, yang simbolis. Investasi emosional lah. Nah, ini jadi mikir nih. Ada satu pemikiran buat Anda di rumah. Selain soal baju seragam ya, ritual kecil apa lagi ya? Atau mungkin simbol unik apa yang bisa Anda ciptakan atau perkuat lagi buat meneguhkan itu? Nah, begitu ya. Yuk. Nih, Mama Nisa, selamat malam ya nih. Yang merah putihnya ya. Ini tuh merah putih di hati, sama merah marun di baju ya. Merah putih di hati, merah marun di baju. Nah, begitu ya, Mama Marun nih. Sok siapa yang udah siapin outfit 17-annya bareng keluarga ya nih. Yuk, gas nih. Baju couple kemerdekaan ya yang bikin foto keluarga itu makin epic pokoknya mah nih, yang makin epic ya gas yuk. Nih. Ini tuh yang size S. Oh ya, yang size S di sini gak apa-apa ya. Yuk bunda nih yang size S ini sama yang campur yang lengan panjang lengan pendek. Nah, begitu tuh. Nih. Udah lengan panjang sama lengan pendek ya. Nah, kayak gini, Momi, Bunda nih. Yuk. Nih, outfit kemerdekaan ya buat foto keluarga tuh dijamin lah paling kompak ya, paling kompak se-RT tuh. Kapan lagi ya bisa kembaran sama suami dan anak tapi tetap stylish yuk. Merapat yuk. Nih, kembaran bareng keluarga tapi tetap stylish ya. Good pokoknya mah ya yuk nih. Terus kaos 17-an nggak cuma dipakai sekali. Itu desainnya tuh timeless ya. Bisa dipakai
Bisa dipakai kapan aja ya nih, tuh. Bisa dipakai kapan aja nih. Ini detail-detail bahannya ya. Nih, yuk sok. Momen 17-an itu makin berkesan ya dengan outfit couple keluarga yang serasi. Tuh, nih, ini detail-detailnya ya. Kayak kayak dan seperti begini. Nah, tuh detail-detailnya ya. Good is very good ya. Nih, tuh. Ini yang bikin istimewanya tuh di sini, yang bikin istimewanya tuh di sini nih. Nih, Kak, Bunda. Nih, yang bikin istimewanya tuh di sini ya. Kita coba. Udah berapa hari sih? 26 menit. Kita reload dulu ya, reload